Pernahkah kamu merasa seperti ada dua versi dirimu sendiri? Versi pertama tahu persis apa yang harus dilakukan. Ia tahu bahwa olahraga itu penting. Ia tahu bahwa belajar akan membantu masa depan. Ia tahu bahwa tidur lebih awal adalah pilihan yang lebih baik. Tetapi ada versi kedua, versi yang selalu berkata, nanti saja, besok saja, satu video lagi, 5 menit lagi, dan anehnya, versi kedua hampir selalu menang. Kita sering menyebutnya malas, kurang disiplin, kurang niat. Padahal bagaimana jika masalahnya lebih dalam dari itu? Bagaimana jika sejak awal otakmu memang tidak dirancang untuk menjadi produktif? Untuk memahami ini, kita harus kembali jauh ke masa lalu, sekitar 300.000 tahun yang lalu, saat manusia belum mengenal internet, belum mengenal sekolah, belum mengenal pekerjaan kantoran. Menurut penelitian psikologi evolusioner yang dipopulerkan oleh para peneliti seperti David Buss pada akhir abad ke-20, sebagian besar sistem di otak manusia berkembang untuk satu tujuan utama, bertahan hidup, bukan menjadi sukses, bukan menjadi miliarder, bukan membangun personal branding, bertahan hidup. Pada masa itu, manusia yang paling hemat energi memiliki peluang hidup lebih tinggi karena makanan sulit ditemukan. Energi sangat berharga, artinya otak berevolusi untuk menghindari usaha yang tidak perlu. Dan sampai hari ini, sistem itu masih ada. Jika diberi pilihan, belajar 2 jam atau menonton video lucu, otakmu hampir selalu tertarik pada pilihan kedua. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena otak dirancang untuk menghemat energi. Fenomena ini dikenal dalam neuroscience sebagai prinsip konservasi energi biologis. Tubuh selalu mencari cara yang paling efisien, karena selama jutaan tahun, efisiensi berarti peluang hidup lebih besar. Masalahnya, dunia modern berubah jauh lebih cepat daripada evolusi manusia. Hari ini kita tidak kekurangan makanan, kita tidak kekurangan hiburan, kita tidak kekurangan kenyamanan, tetapi otak masih menggunakan sistem lama. Pada akhir tahun 1990-an, ahli saraf dari Jerman, Wolfram Schultz, melakukan penelitian penting tentang dopamin. Banyak orang menganggap dopamin sebagai hormon kebahagiaan, padahal sebenarnya lebih rumit. Dopamin adalah sistem yang membuat kita mengejar sesuatu. Masalahnya, otak tidak terlalu peduli apakah sesuatu itu baik untuk masa depanmu. Otak hanya peduli apakah sesuatu itu memberikan hadiah cepat, dan media sosial memahami hal ini dengan sangat baik. Setiap notifikasi, setiap likes, setiap video pendek memberikan hadiah kecil kepada otak, dan hadiah kecil itu membuat kita terus kembali. Inilah bagian yang menarik. Dulu manusia harus berburu untuk mendapatkan makanan. Sekarang makanan tinggi gula bisa dipesan hanya dengan beberapa sentuhan jari. Dulu hiburan sulit ditemukan. Sekarang ada ribuan video dalam genggaman tangan. Dulu informasi terbatas. Sekarang informasi tidak ada habisnya. Perusahaan teknologi tidak menciptakan kelemahan otak kita. Mereka menemukan kelemahan yang sudah ada, lalu mengoptimalkannya. Mereka bersaing memperebutkan perhatian, karena perhatian adalah komoditas paling berharga di era digital. Dan seringkali yang kalah dalam persaingan itu adalah fokus kita sendiri. Jawabannya bukan dengan menjadi lebih keras terhadap diri sendiri, tetapi menjadi lebih cerdas. Pada tahun 2018, James Clear melalui bukunya Atomic Habits menjelaskan bahwa perubahan perilaku lebih mudah terjadi ketika lingkungan diubah. Jika ingin membaca, letakkan buku di tempat yang terlihat. Jika ingin mengurangi media sosial, buat aksesnya lebih sulit. Jika ingin olahraga, siapkan pakaian olahraga sejak malam, karena melawan otak dengan kemauan semata sangat melelahkan. Tetapi mengubah lingkungan jauh lebih efektif. Mungkin setelah mendengar semua ini, kamu mulai memahami sesuatu, bahwa selama ini kamu bukan sedang melawan kemalasan, kamu sedang melawan jutaan tahun evolusi. Otakmu tidak jahat, otakmu tidak membencimu, otakmu hanya menjalankan tugas selamanya, menjagamu tetap aman, menjagamu tetap nyaman. Masalahnya, apa yang membuat manusia bertahan hidup di masa lalu belum tentu membantu manusia berkembang di masa sekarang. Dan mungkin, langkah pertama menuju perubahan bukanlah memaksa diri menjadi sempurna, tetapi
baik memahami bagaimana dirimu bekerja, karena ketika kamu memahami musuhmu, kamu bisa mulai bekerja sama dengannya. Dan terkadang orang yang paling produktif bukanlah orang yang memiliki motivasi terbesar, melainkan orang yang paling memahami cara kerja otaknya sendiri.